Yang pertama, pengertian tiroid. Tiroid merupakan kelenjar endokrin murni terbesar dalam tubuh manusia yang terletak di leher bagian depan. Terdiri atas dua bagian, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Panjang kedua lobus masing-masing 5 cm dan menyatu di garis tengah yang berbentuk seperti kupu-kupu. Kelenjar tiroid pada orang dewasa berukuran sekitar 5 cm, beratnya kira-kira 10-20 gram. Dalam keadaan normal, tiroid ini tidak terlihat dan hampir tidak teraba. Namun, jika membesar, dokter akan bisa merabanya dengan mudah dan tampak ada benjolan di bawah jakun yang bergerak naik ketika kita menelan sesuatu. Di bawah mikroskop, jaringan tiroid terdiri dari bulatan-bulatan yang disebut dengan folikel. Dinding folikel ini adalah satu lapis sel folikuler yang tugasnya membuat hormon tiroid. Hormon tiroid ini ditimbun di dalam folikel. Depo hormon di dalam folikel itu disebut koloid. Hormon tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon, yaitu hormon tiroid. Hormon tiroid mengendalikan kecepatan metabolisme tubuh, selain merangsang pembentukan protein. Hormon tiroid juga meningkat penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh. Jika hormon berlebihan, sel akan bekerja lebih keras dan metabolisme tubuh menjadi lebih cepat. Untuk membuat hormon tiroid diperlukan mineral yodium. Mulanya terjadi monoyodium tiroksin, disingkat dengan T1. Selanjutnya terbentuk diodotiroksin atau T2. Proses selanjutnya adalah penggabungan T1 dan T2 menjadi T3 atau triodotiroksin. Bisa juga T2 menyatu menjadi T4 atau tetraiodotiroksin. Nama lain dari T4 adalah tiroksin. Akhirnya, T3 dan T4 akan diikat oleh protein tiroglobulin dan ditimbun sebagai koloid di dalam folikel. Ketika tubuh memerlukan hormon, maka tiroglobulin akan dilepas dari ikatannya, sehingga T3 dan T4 masuk ke dalam peredaran darah dan menunaikan tugasnya sebagai hormon yang penting bagi tubuh. Dan tiroid, di mana kelainan tiroid ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hipotiroid, yang dimana hipotiroid ini merupakan kondisi terlalu sedikitnya hormon tiroksin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid sehingga tubuh mengalami defisiensi. Kemudian kelainan yang kedua yaitu hipertiroid, di mana hipertiroid ini merupakan kondisi di mana kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yang sangat berlebih di dalam tubuh. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu pembesaran kelenjar tiroid, di mana pembengkakan kelenjar tiroid ini umumnya yaitu menimbulkan benjolan pada leher, di mana yang disebut sebagai penyakit gondok. Kemudian yang keempat yaitu eutiroid, di mana keadaan tiroid yang berbentuk tidak normal tetapi tetap memiliki fungsi yang normal. Selanjutnya itu pemeriksaan lab. Yang pertama T3 atau triodotirionin. Yang kedua T4 atau tiroksin. Yang ketiga TSH atau thyroid stimulating hormone. Yang keempat FT4 atau free thyroxine. Yang kelima anti-TPO, anti-thyroid peroksidase antibody. Yang keenam anti-tiroglobulin antibody atau ATA. Yang ketujuh pemeriksaan thyroid stimulating hormone reseptor antibody atau TRAB. Penunjang medis lain yaitu ultrasonografi atau USG. Tiroid berguna untuk menilai ukur dan struktur kelenjar tiroid dan ada tidaknya nodul atau benjolan berisi cairan dan dapat berupa tumor jinak. Pada video ini alat yang digunakan yaitu FT4 atau free thyroxine. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan free thyroxine atau FT4. Pemeriksaan free thyroxine atau FT4 ini merupakan pemeriksaan menggunakan
sampel darah yang diambil dari pembuluh darah vena di lengan untuk mengukur konsentrasi tiroksid atau T4 dalam bentuk bebas, tidak terikat dengan protein dalam darah. Tiroksid atau T4 ini adalah salah satu dari dua hormon utama yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. FT4 ini menggambarkan hormon yang aktif bekerja pada sel-sel tubuh yang sekitar 0,03% dari T4 total, tidak bisa mengganggu jumlah free tiroksid atau FT4 yang berada dalam darah. Kadar FT4 biasanya 1-3 mg per desiliter. Kadar FT4 yang tinggi menunjukkan hipertiroid pada keadaan tertentu. Hipertiroid ini biasanya disebabkan oleh T3 yang tinggi sehingga FT4 masih normal bahkan rendah. Manfaat pemeriksaan FT4. Yang pertama, membantu evaluasi fungsi kelenjar tiroid. Yang kedua, membantu diagnosis gangguan tiroid. Yang ketiga, sebagai uji saring hipotiroidisme pada bayi baru lahir. Yang keempat, membantu efektivitas pengobatan gangguan tiroid. Selanjutnya yaitu kelebihan alat pemeriksaan FT4. Yang pertama, akurat dan mudah digunakan. Selanjutnya, immunoassay cepat dan kuantitatif. Kemudian analisis volumenya sampai kecil. Selanjutnya teknologi microchip dan mikrofluida yang inovatif. Dan platform fleksibel untuk beberapa tes. Metode pemeriksaan FT4 atau free thyroxine. Metode yang digunakan pada pemeriksaan free thyroxine FT4 adalah enzim linked immunofluorescence assay atau ELFA. ELFA merupakan cara pemeriksaan dengan menggunakan enzim sebagai petanda dan digunakan substrat yang berfluoresensi. Selain itu, metode ELFA merupakan metode pengembangan dari prinsip ELISA yang pembacaannya berdasarkan fluoresensi. Tes ini menggunakan prinsip immunobilising sel yang terinfeksi dengan virus atau takizoid parasit oleh fiksasi kimia. Prinsip pemeriksaan FT4. Pengujian tiroksin T4 metode ELFA menggunakan prinsip kompetitif dengan waktu pemeriksaan 40 menit. Sampel diambil dan ditransfer ke dalam SPR yang mengandung antigen tiroksin atau T4 berlabel fosfat alkalin. Kompetisi terjadi antara antigen sampel dan antigen berlabel untuk antibodi T3 yang melapisi bagian dalam SPR. Kemudian ditambahkan substrat 4-metil ambeliferil fosfat. Enzim akan mengkatalisis reaksi hidrolisis substrat menjadi 4-metil ambeliferon sebagai produk fluoresen dan dibaca pada panjang gelombang 460 nm. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan. Tahapan pertama, praanalitik, yaitu persiapan alat dan bahan. Alat yaitu pertama mikropipet, yang kedua cartridge free thyroxine atau FT4, yang ketiga tabung Eppendorf, yang keempat instrumen cek, yang kelima hormon tiroid, yang keenam French system. Selanjutnya bahan yaitu sampel serum. Persiapan pasien. Untuk pasien tidak ada persiapan khusus dan dapat langsung melakukan tindakan pengambilan darah vena pada pasien. Persiapan sampel darah. Vena yang sudah didapatkan akan dimasukkan ke dalam sentrifuge untuk dipisahkan antara plasma dan serumnya. Setelah itu, pindahkan sampel serum pada tabung yang lain yang sudah disediakan. Selanjutnya tahapan kedua yaitu analitik. Pertama, ambil kaset free toxin atau FT4 di dalam kemasan. Kedua, ambil serum dengan menggunakan mikropipet sebanyak 2 tetes dan kemudian masukkan ke dalam tempat ampludet. Homogenkan serum tadi dengan cara dikocok. Ketiga, letakkan serum dan kaset free toxin atau FT4 dan tekan tombol free toxin, FT4 dan tes torrent.
Kemudian tekan tombol mulai lalu blok pemanas akan dimulai memanaskan dextrin sebanyak 5 menit, setelah itu akan panas. Keempat, setelah pemanas selesai, ambil serum dengan menggunakan mikropipet sebanyak 1 tetes dan letakkan di dalam katrin. 5. Tekan mulai untuk memulai inkubasi di dalam katrin sebanyak 30 detik. Keenam, selagi menunggu inkubasi, masukkan data pasien pada alat Friend dan setelah itu masukkan katrin di dalam alat Friend jika inkubasi telah selesai. 7. Setelah inkubasi selesai, masukkan katrin dan alat Friend akan menjalankan tes. Dan terakhir, ke-8, setelah itu hasil tes akan keluar dan dapat di-print. Selanjutnya, pasca analitik. Hitung rata-rata absorban A450 untuk tiap set standar kontrol dan sampel. Buat kurva standar dengan meletakkan mean absorban yang diperoleh untuk tiap standar terhadap konsentrasinya dalam mg/ml. Pada kertas gambar linear, absorban pada garis vertikal sumbu Y dan konsentrasi pada garis horizontal sumbu X. Konsentrasi T4 dalam mg/ml ditentukan dengan memasukkan nilai absorban tiap sampel ke dalam kurva standar. Kadar T4 rentang antara 5,0 sampai 13,0 mg/ml. Direkomendasikan agar setiap laboratorium menentukan kadarnya sendiri, disesuaikan dengan keadaan geografis dan populasi yang ada. Konsentrasi minimal yang dapat terdeteksi adalah 0,4 mg/ml. Selanjutnya yaitu keterbatasan pemeriksaan. Hasil yang benar dan akurat diperoleh jika prosedur pemeriksaan dilakukan dengan pemahaman penuh sesuai instruksi yang ada. Prosedur pencucian sangat penting. Pencucian yang tidak benar akan menghasilkan presisi yang buruk dan pembacaan absorbans yang tinggi palsu. Hasil yang diperoleh harus digunakan bersama dengan prosedur diagnosis yang lain dan informasi yang diperoleh oleh klinisi.